back to VOA Career Day. Kalau misalnya tadi pemirsa udah take a break. Ya, di commercial break. Sekarang kita bisa juga lihat ya, di sini nih sekitar di Washington DC tepatnya lagi ada cherry blossom ini. Banyak sekali pengunjung dan juga wisatawan yang lagi take a break alias apa ini ya, piknik, istirahat, duduk-duduk di bawah pohon cherry blossom karena memang suasananya sangat menarik dan juga romantis katanya. Iya, betul Oh, banget. duduk. Tapi selain romantis dari tadi ya, kalau misalnya saya lihat kanan dan kiri, setiap orang lagi megang kamera. Ini emang bener-bener momen yang nggak mungkin mau dilewatin. Dari tadi saya kan ambil foto, selfie tadi. Iya. Ntar kita taruh deh selfie-nya di VOA Career Day, hashtag ya nanti. Betul banget. Tadi kan kita udah janji nih, ada Dido. Masih inget dong pemirsa dengan penyanyi Dido? Wah. Dan dia ini kan kemarin baru melahirkan, dan biasanya kan kalau misalnya mungkin musisi itu suka ngambil break. Ya. Istirahat dulu Setelah melahirkan, merawat bayinya, tapi belum mau masuk rumah produksi ataupun juga memproduksi lagu. Tapi ini katanya dia udah balik lagi studio. Exactly. Wah. Selengkapnya ada dari Debbie Small Petlist yang satu ini. So check out the complete story right here. Terima kasih Santi. Well, pemirsa Career Day, apa kabar? Setelah vakum selama 5 tahun, akhirnya penyanyi asal Inggris yaitu Dido kembali menelurkan album terbarunya yang berjudul Girl Who Got Away. Yuk kita simak yuk komentar Dido yang katanya ini sekarang karirnya semakin menantang saja. Selain sebagai penyanyi juga menjadi ibu. I wanna go to bed with arms around me. Penyanyi Dido menghilang setelah merilis album ketiganya 5 tahun yang lalu. Tetapi penyanyi asal Inggris ini telah muncul kembali ke permukaan dengan album terbarunya Girl Who Got Away. Take it by your silence. I'm free to walk out. Pada tahun 2010, Dido sempat gembar-gembor bahwa ia sedang mempersiapkan album baru. Tetapi kenyataannya bukan album baru yang muncul, melainkan Baby. Well, Dido memutuskan untuk tenang-tenang saja dulu sambil merawat baby Stanley yang kini hampir berusia 2 tahun. Myself, I knew I wasn't going to want to promote an album like a week after a baby, having a baby. So it was like I went a bit quiet and got on with doing as much as I possibly could of it, and then Take your heart above. Dido mengatakan bahwa ia telah merekam vokalnya sebelum hamil tetapi belum dimix. Sehingga ketika memutuskan untuk membuat album, tekanannya tidak terlalu berat. Dido mengaku bahwa ia tak bisa diburu-buru. Walaupun ia telah menjual lebih dari 25 juta album di sepanjang karirnya, tetapi album Girl Who Got Away ini hanyalah rilis ketiganya sejak debut No Angel tahun 1999. Banyak penyanyi yang sibuk dengan tur musik di antara jadwal rekaman mereka. Tidak demikian dengan Dido. I guess I'm not someone who's like, oh right, okay, we need to make a record. It's more like songs build up because I'm writing them as I go along, and then it's like, oh, actually, this is shaping into something. Wrap it up and go. Hi, I'm Dalam kasusnya, Dido memundurkan rilis albumnya agar dapat fokus dengan keluarganya. Dan ternyata kelahiran putranya ini memberikan sang ibu inspirasi baru yang segar. World as it is, note on anything. Nah, mungkin sekarang kita bertanya-tanya, apakah Dido akan membuat album tentang popok dan susu bayi? Ia tersenyum dan mengatakan bahwa ia memang menyanyikan lagu anak-anak yang lucu-lucu untuk Stanley, tapi itu bukan untuk konsumsi publik. Just to be with you. Nah, masalahnya pemirsa dengan karir Dido ini adalah jarak yang terlalu panjang antara satu album dengan album berikutnya. Itu bisa sampai 4 hingga 5 tahun. Sehingga ketika ia kembali ke permukaan, ia terpaksa harus memantapkan kembali posisinya instead of moving forward. Nah, pemirsa, demikian tadi liputan tentang Dido. Saya Debbie Small Petlist. Yuk sekarang kita kembali ke Santi dan Ian. Oke, thank you banget Debbie Small Petlist atas informasi selengkapnya tentang Dido yang udah back to the music business. Seperti profesional wanita lainnya, biasanya memang setelah melahirkan pasti nggak sabar untuk balik kerja kan. Juga Anda yang sekarang ini mungkin sedang hamil ataupun juga mungkin sudah merencanakan berapa bulan sama bayinya, baru lagi balik ke kantor.
sama aja, walaupun dia adalah selebriti, tetap aja dia pengen kerja lagi. Haus kerja, makanya mungkin dia juga nonton VOA Career Day untuk mencari inspirasi. Oke. Terima kasih ya, kita sudah banyak banget nih email-emailnya dan juga komentar-komentarnya di Facebook dan juga di Twitternya. Jangan lupa ingat di hashtag VOA Career Day dan juga di Facebook kita itu VOA Pop News. Dan ada pertanyaan nih di Facebook. Wah, oke. Kita ada pertanyaan dari Aku Sunda Aja. Pertanyaan adalah kalau di Indonesia kan misal ada 14 mata pelajaran yang harus diikuti sama siswa. Tapi katanya temanku di sana bisa ambil pelajaran yang kita suka. Bener nggak tuh? Wah, thank you atas pertanyaannya. That's a good question. Ini emang Mungkin ada pilihannya. Nah, ini bisa dijelasin nih sama Tanti Sandita karena dia bisa lebih mengerti. SMA-nya di sini. Iya, kebetulan saya SMA di Amerika, jadi sempat menyicipi ya sistem sekolah di SMA, kurikulum di SMA itu di Amerika seperti apa. Jadi di Amerika ini kurikulum itu dipisah menjadi dua subjek atau grup misalnya. Satu itu adalah humanities, yang satu lagi adalah STEM. STEM itu adalah science, technology, mathematics, and engineering. Nah, dari grup itu emang wajib harus mengambil kelas-kelas, tapi kelas-kelas itu kita bisa pilih. Jadi misalnya di kelas humanities, jadi harus milih antara world history, mungkin harus pilih US history, Asian history, itu bisa milih. Ada kelas masak nggak? Ada kelas masak, itu kelas teknologi. Wow, Ya, jadi di kelas teknologi kita mungkin, saya kemarin juga sempat belajar itu memahat dan menjahit Wah. di kelas teknologi. Iya. Interesting, kayaknya hampir sama juga sebenarnya dari Indonesia. Di Indonesia itu ada IPS, ada IPA. Yap. Tapi mungkin kalau IPS dan IPA kalau perbedaannya mungkin ya. Nah, memang benar tuh di sini kayaknya memang bisa milih untuk subjek-subjeknya yang kita inginkan. Kayak tadi milih kelas pahat. Sebenarnya juga milih kelas fitness kayaknya dia tuh. Iya, oh iya dong, physical education. Dan on top of it all, kita juga dikasih pilihan untuk ngambil namanya AP atau Advanced Placement. Nah, kalau misalnya di SMA ngambil kelas ini, kreditnya itu bisa ditransfer ke kuliah. Jadi mungkin nanti pas udah kuliah, udah dapat kredit dari high school. Jadi itu benar-benar ya? itu nge-prep ya, itu lebih mempersiapkan untuk masuk ke college atau university. Betul Begitu banget. loh. Terima kasih banyak untuk Aku Sunda Aja. Sunca ya? Sunca aja Sunda tadi. aja. Sunca aja. Oke. Thank you of course pemirsa VOA Career Day lainnya. Jangan lupa untuk nge-wall di Facebook kita VOA Pop News, and of course follow us on Twitter @VOA Pop News. Thank you banget udah spend time dengan kita. Enjoy the Cherry Blossom Festival. Yuk kita lihat yuk foto-foto selfie kita dari tadi. Here it is. Kita foto-foto ya. We'll see you next time. Bye bye.